Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kalian pasti pernah berpikir kayaknya enak kalau misalnya kita mempunyai tambahan uang jajan. Atau kalian pernah berpikir susah banget ya mendapat pekerjaan di zaman sekarang, terlalu banyak persyaratan yang tidak bisa dipenuhi, apalagi bagi kita yang baru lulus sekolah. Dan pada akhirnya menjalani atau memulai bisnis bisa menjadi salah satu solusinya. Nah, kali ini aku dan teman-temanku akan membawakan materi edukasi yang berhubungan dengan bisnis, yakni bagaimana sih caranya memanfaatkan sosial media untuk melakukan sebuah bisnis. Yuk kita simak video berikut ini. Media sosial adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain, yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Menurut McCoy, fungsi utama media bagi masyarakat adalah sebagai media informasi, inovasi, adaptasi. Dan kemajuan media juga berfungsi menjelaskan, menafsirkan, mengomentari makna peristiwa dan informasi, menunjang otoritas dan norma-norma yang mapan, mengkoordinasi beberapa kegiatan, dan membentuk kesepakatan, serta meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai. Fungsi lainnya dari media adalah hiburan, pengalihan perhatian, dan sarana relaksasi, serta meredakan ketegangan. Sosial media juga berfungsi sebagai sarana mobilisasi, yaitu mengkampanyekan tujuan masyarakat dalam bidang politik, perang, pembangunan ekonomi, pekerjaan, dan kadangkala juga dalam bidang agama. Secara umum, media sosial memiliki fasilitas yang sama, yakni berteman, chatting, bertukar info, foto, video, dan pesan pribadi. Menurut Kaplan dan Heinlein, ada 6 jenis media sosial, yaitu proyek kolaborasi, misalnya Wikipedia, blog dan microblog, misalnya Twitter, komunitas konten, misalnya YouTube, situs jaringan sosial, misalnya Facebook dan Instagram, virtual game, misalnya World of Warcraft, dan virtual sosial, misalnya Second Life. Adapun menurut Tim Grahl, ada 6 jenis media sosial, yakni yang pertama, social networks, menghubungkan orang-orang atas dasar kesamaan minat dan latar belakang, seperti Facebook. Yang kedua, bookmarking site, menyediakan layanan penyimpanan, penyusunan, dan pengelolaan tautan ragam situs web dan membaginya, seperti Delicious dan StumbleUpon. Yang ketiga, social news, memungkinkan semua orang memposting semua jenis berita dan link seperti Digg and Reddit. Yang keempat, media sharing, pengguna bisa mengupload dan berbagi ragam media seperti gambar dan video, contohnya YouTube. Yang kelima, microblogging, layanan online gratis yang fokus pada update ringkas atau short updates yang dipublikasikan dan dibagi kepada orang lain yang mengikuti atau berlangganan, seperti Twitter. Dan yang terakhir, blog comments and forums, situs-situs pribadi berbasis platform blog gratis seperti Blogger dan WordPress. Kalian tahu gak sih apa perbedaan dari media sosial dan juga jejaring sosial? Sebenarnya tidak ada perbedaan antara media sosial dan jejaring sosial. Media sosial adalah sarana, sedangkan jaringan sosial adalah pemanfaatan sarana itu untuk membangun jaringan pertemanan dan bahkan bisnis. Ada juga yang menggabungkan kedua istilah itu menjadi social media networking atau jaringan sosial media. Dilansir Merdeka, secara garis besar, sosial media dan jejaring sosial mengacu pada sistem yang sama, yaitu media untuk terkoneksi dengan banyaknya orang tanpa terhalangi waktu dan tempat atau jarak, dan berfungsi untuk berkomunikasi, berbagi sesuatu, dan mengungkapkan pendapat secara online. Akan tetapi, yang menjadi pembeda antara jejaring sosial dan sosial media terletak pada medianya. Media sosial atau sosial media adalah suatu media interaksi online yang meliputi blog, forum, aplikasi chatting, sampai dengan jejaring sosial.
Sedangkan jejaring sosial atau social networking lebih mengacu pada situs atau website yang digunakan sebagai tempat berkumpulnya banyak orang tanpa pembatasan dan memiliki jalur ikatan seperti keluarga, teman, rekan bisnis, dan lain sebagainya. Lalu perbedaan media sosial dan juga media massa. Meski sama-sama sebagai media publikasi dan bisa diakses secara terbuka atau umum, media sosial berbeda dengan media massa atau pers. Media sosial adalah media sharing, yaitu media para penggunanya untuk berbagi informasi, pemikiran, dan bahkan promosi bisnis. Sedangkan media massa adalah media reporting, yaitu media wartawan atau jurnalis untuk melaporkan peristiwa dalam konteks jurnalisme. Pembeda utama media sosial dan media massa adalah dari sisi kelembagaan. Media sosial bisa dibuat siapa saja, baik individu maupun kelompok. Sedangkan media massa adalah media resmi, perbadan hukum atau dimiliki lembaga, dalam ini lembaga pers. Selanjutnya ada pemanfaatan dalam bisnis. Media sosial menjadi cara yang paling ampuh dalam hal mempromosikan produk yang ada. Potensi bisnis yang sangat besar di media sosial tentunya mendorong pelaku usaha untuk semakin meningkatkan kualitas yang ada agar dapat mempromosikannya dengan baik dan menarik konsumen yang akhirnya mendapatkan pelanggan yang cukup besar untuk melampaui target penjualan. Di dalam mempromosikan bisnis di media sosial, tentunya membutuhkan strategi komunikasi yang matang agar pasar di media sosial ini tergarap secara efektif dan efisien. Selain kita memiliki akun media sosial yang mempromosikan produk bisnis yang kita produksi, kita juga dapat melibatkan influencer untuk dapat memasarkannya di media sosial mereka. Influencer memiliki banyak followers yang percaya dengan apa yang mereka promosikan dan pakai. Strategi ini bisa sangat ampuh jika kita memang memiliki kualitas yang terbaik. Tentu konsumen akan lebih banyak dan percaya dengan produk yang kita produksi. Yang pertama, perhatikan produk apa yang akan dijual. Ingatlah terdapat beberapa resiko yang akan terjadi ketika kamu berjualan barang secara online, terutama dalam proses pengiriman. Ingat, kamu harus memperhatikan atau mempertimbangkan apakah barang kamu jual akan aman ketika sampai ke tangan pembeli. Kamu pun harus mengetahui kurir mana yang cocok dengan produk yang kamu. Misalkan saja kamu menjual baju, menggunakan jasa kurir dengan pengiriman selama 2 hari tentu saja akan aman. Namun berbeda halnya ketika kamu menjual makanan yang memang tidak tahan lama. Kamu harus mencari kurir yang dapat mengantarkan makanan kamu secara cepat dalam waktu beberapa jam, agar ketika sampai ke tangan pembeli, rasa dan bentuk makanan tidak rusak dan masih dapat dinikmati. Yang kedua, tentukan platform penjualan bisnis online shop. Sebaiknya kamu menentukan platform apa saja yang akan kamu gunakan untuk mempromosikan bisnis kamu. Dengan begitu, kamu bisa menyusun strategi yang tepat untuk produk kamu. Jangan sampai kamu menjual pada platform yang tidak sesuai dengan target pembeli. Dan pastikan platform tersebut dapat mempermudah para pembeli untuk pembeli kamu. Misalkan kamu menjual barang-barang elektronik yang harganya mencapai jutaan rupiah, kamu dapat memilih platform yang memang sudah menyediakan sistem pembelian secara kredit. Yang ketiga, ada foto produk secara menarik. Karena kamu menjual produk kamu secara online, sebaiknya kamu membuat foto produk kamu semenarik mungkin. Hal ini dilakukan agar menarik para pembeli. Sebelum membuat foto produk, kamu dapat mencari contoh foto produk yang menurut kamu sesuai untuk menarik pembeli. Tak ada salahnya kamu mencontoh konsep foto tersebut. Namun tak lupa kamu harus memfokuskan foto tersebut pada produk. Lalu yang keempat, ada berikan promosi berupa reward. Siapa yang tak tertarik dengan potongan harga atau dengan promosi beli 1 gratis 1? Dengan begitu tentu saja akan menarik para pembeli. Setidaknya mereka akan melihat produk kamu, mengetahui tentang brand kamu. Terdapat beberapa orang yang tidak dapat menahan diri ketika melihat ataupun mendengarkan mengenai diskon. Yang kelima, perhatikan kualitas produk penjualan secara online. Berarti pembeli hanya dapat melihat produk kamu dari foto dan dari keterangan yang kamu berikan mengenai produk tersebut. Maka kamu harus menjaga kepercayaan pelanggan dengan memperhatikan kualitas produk yang kamu jual. Ingatlah bahwa menarik pelanggan tak hanya dari platform kamu saja, bisa jadi dari mulut ke mulut. Ketika produk yang kamu tawarkan memang bagus
tidak mengecewakan pembeli, maka memungkinkan para pembeli kamu memberi koleganya untuk membeli produk yang kamu jual. Ketika barang sampai ke tangan pembeli tidak sesuai, maka bisa jadi nama dari brand kamu akan tercoreng. Dalam hal tersebut dapat merugikan kamu. Nah, itulah beberapa tips yang dapat kamu jalankan ketika kamu memutuskan untuk membuka bisnis online shop yang sekarang sangat marak di kalangan pebisnis. Kalian tahu gak sih, ternyata media sosial juga bisa digunakan untuk membangun atau membuka bisnis loh. Adapun fungsi media sosial untuk bisnis yaitu memperluas jaringan bisnis dan peluang untuk ekspansi bisnis, meningkatkan popularitas produk maupun brand bisnis, mendapatkan pelanggaran baru dengan market yang lebih luas. Yang keempat, pemberian feedback yang dilakukan secara tepat dan cepat. Yang kelima, meningkatkan pengunjung website dan peringkat di mesin pencarian. Yang keenam, menjaga hubungan baik dan kepuasan pelanggan. Dan sosial media sebagai sarana promosi dalam bisnis loh. Karena media sosial merupakan bagian dari internet yang memiliki fungsi salah satunya sebagai media yang digunakan untuk mempromosikan produk barang yang digunakan oleh pelaku usaha. Media sosial digunakan sebagai alat promosi karena memiliki respon secara langsung dengan penggunanya. Dan ada keuntungan dan kelebihan dari bisnis online di internet loh. Yang pertama, bisnis dijalankan di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, modal awal sesuai isi dompet Anda. Yang ketiga, bisnis dengan potensi internasional. Yang keempat, bisa sukses apapun latar belakang kita. Yang kelima, penghasilan yang melimpah, bahkan di luar dugaan. Yang keenam, bebas pajak. Dan yang ketujuh, waktu dan bekerja secara bebas. Kalau kalian ingin berbisnis secara online, yaitu ada tahap-tahapnya loh. Yang pertama, kita harus membuat rencana bisnisnya. Yang pertama, kita harus memiliki modal, produk yang akan dijual, pasar yang akan disasar, strategi pemasaran, dan kelangsungan bisnis dan tren bisnis loh. Lalu, jualah produk tersebut lewat media. Yang pertama, pasar online atau situs marketplace. Agar terlihat profesional, buatlah juga website. Bisa dengan metode website gratisan maupun website berbayar. Pada website tersebut, tampilkan informasi sebagai berikut. Yang pertama, profil usaha, galeri gambar produk atau jasa beserta keterangannya. Yang ketiga, alamat usaha lengkap dengan kontak. Yang keempat, cara pemesanan dan form order. Yang terakhir, logo usaha atau bisnis. Dan yang terakhir, promosikan website bisnis yang kita punya, yang tadi kita sudah buat tadi, entah itu ke WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, dan sebagainya. Dan itulah beberapa tips yang dapat kamu jalankan ketika kamu memutuskan untuk membuka bisnis online shop yang sekarang sangat marak di kalangan pebisnis.